Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Indah, perwakilan dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul konseling psikoanalisis. Yang pertama yaitu pengertian konseling psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan suatu metode penyembuhan yang bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Menurut Eldido, psikoanalisis merupakan suatu pandangan baru tentang manusia, di mana ketidaksadaran memainkan peran sentral. Psikoanalisis ditemukan dalam usaha untuk menyembuhkan pasien-pasien histeria. Menurut Corey mengatakan bahwa psikoanalisis merupakan teori pertama yang muncul dalam psikologi, khususnya yang berhubungan dengan gangguan kepribadian dan perilaku neurotik, kemudian disusul oleh behaviorisme dan humanisme. Dari pengertian psikoanalisis meliputi 3 aspek penting. Yang pertama yaitu sebagai metode penelitian proses-proses psikis. Yang kedua, teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis. Yang ketiga, sebagai teori kepribadian. Demikian materi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan pada materi kedua. B. Prinsip dan tujuan konseling psikoanalisis. Konseling psikoanalisis mempunyai beberapa prinsip, yaitu 1. Prinsip konstansi, artinya bahwa kehidupan psikis cenderung untuk mempertahankan kualitas ketegangan psikis terhadap taraf psikis pada taraf yang serendah mungkin, atau setidak-tidaknya taraf yang stabil. Dengan kata lain bahwa kondisi psikis manusia cenderung dalam konflik yang permanen. Tujuan konseling psikoanalisis ada 2, yaitu 1. Menolong individu mendapatkan pengertian yang terus-menerus tentang mekanisme penyesuaian dirinya. 2. Membentuk kembali struktur kepribadian konseling dengan jalan mengembalikan hal-hal yang tidak disadari menjadi sadar, dengan menitik beratkan pada pemahaman dan pengenalan pengalaman-pengalaman masa anak-anak, terutama usia 2-5 tahun, untuk ditata, disesuaikan, dianalisis, dan ditafsirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Anggra ini, perwakilan dari kelompok 7 akan membahas bagian C, yaitu pandangan psikoanalisis tentang kepribadian manusia. Yang pertama, topografi kepribadian. Topografi kepribadian merupakan teori psikoanalisis yang menjelaskan tentang kepribadian manusia. Freud beranggapan bahwa topografi kepribadian manusia itu sendiri berhubungan dengan alam kesadaran, di mana alam kesadaran itu terbagi menjadi 3, yaitu alam sadar, alam bawah sadar, dan alam prasadar. Yang kedua, struktur kepribadian. Struktur kepribadian terbagi menjadi 3. Yang pertama, ide. Ide merupakan subsistem kepribadian yang asli yang dimiliki individu sejak lahir. Yang kedua, ego. Ego berperan menghadapi realitas hidup yang berasal dari kebudayaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, superego. Superego bekerja berdasarkan prinsip moral yang orientasinya bukan kesenangan tetapi kesempurnaan kepribadian. Yang ketiga, perkembangan kepribadian. Secara genetik, perkembangan kepribadian berkembang melalui beberapa fase. Yang pertama, fase oral. Fase oral terjadi sejak lahir hingga akhir tahun pertama. Yang kedua, fase anal. Fase anal terjadi mulai 2 tahun hingga akhir tahun ketiga. Yang ketiga, fase falik. Fase falik berkembang sejak usia 4 tahun sampai 5 tahun. Yang keempat, fase laten. Fase laten terjadi antara 5 atau 6 tahun hingga pubertas. Yang terakhir, fase genital terjadi pada masa pubertas. Yang keempat, dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian terbagi menjadi 3. Yang pertama, insting. Yang kedua, kecemasan. Yang ketiga, mekanisme pertahanan ego. Bagian D, teknik konseling psikoanalisis. Yang pertama yaitu asosiasi bebas, di mana asosiasi bebas maksudnya itu teknik yang memberikan kebebasan kepada klien untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikirannya yang terlintas pada benak klien. Yang kedua, interpretasi mimpi merupakan teknik di mana klien
mengemukakan segenap mimpinya kepada terapis karena fungsi mimpi adalah ekspresi segenap kebutuhan, dorongan, keinginan yang tidak disadari akan direpresi dan termanifest dalam mimpi. Yang ketiga, analisis transferensi, di mana transferensi merupakan bentuk pengalihan segenap pengalaman masa lalunya dalam hubungan orang-orang, berpengaruh kepada terapis di saat konseling. Dalam transferensi ini akan muncul perasaan benci, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya yang selama ini ditekan, diungkapkan kembali dengan sasaran konselor sebagai objeknya. Yang keempat, yaitu analisis resistensi, di mana resistensi merupakan sikap dan tindakan klien untuk menolak berlangsungnya terapi atau mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Perilaku ini dilakukan sebagai untuk pertahanan diri. Dalam konseling, konselor membantu. Perilaku ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri dalam konseling. Konselor membantu klien mengenali alasan-alasan klien. Melakukan resistensi sebaiknya dimulai dari hal-hal yang sangat tampak untuk menghindari penolakan atas intervensi konselor.